saham-saham konglomerasi juga sudah mulai tampak kempis begitu. Nah, ada tren baru di market kita ya. Ini justru saham-saham istilahnya backdoor listing ya, yang harga sahamnya tidak terlalu besar begitu ya, tapi saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Nah, fenomena ini bisa diartikan seperti apa sebetulnya Mas Elvan? Iya, saya melihat memang isu terhadap beberapa emiten yang akan ada aksi korporasi seperti backdoor listing itu tentu menjadi katalis bagi pergerakan emiten-emiten tertentu untuk melakukan penaikan yang signifikan gitu. Dan kalau kita lihat saham-saham yang saat ini sedang ada isu backdoor listing itu kan saham-saham yang rata-rata harganya itu diawali di bawah 50 ya. Sedang dalam fase masuk ke dalam papan pemantauan khusus, harga di bawah 50, kemudian mulai dikerek naik segala macam, dan kemudian keluarlah berita soal akan ada aksi backdoor listing pada emiten-emiten tersebut. Nah, memang kondisi tersebut sebetulnya saya merasa agak sedikit mengkhawatirkan gitu, karena kalau kita lihat harga-harga saham ini itu naik, kemudian retail juga akhirnya mulai melirik, dan juga akhirnya mereka sedikit FOMO gitu akan kenaikan saham-saham ini. Karena gini, saham-saham awalnya kita lihat ISG itu ditopang oleh fundamental. Kemudian ketika fundamental lagi sedikit kurang baik, berusaha ditopang oleh saham-saham konglo. Gitu ya. Kemudian saham konglo udah mulai terlihat jelas aksi profit taking di saham-saham konglo. Akhirnya rotasi uang itu mulai ke saham-saham yang seperti ini nih. Tapi kalau kita lihat saham seperti ini tuh justru makin sangat rentan ya akan terjadi koreksi. Karena kalau ternyata aksi korporasi yang diisukan itu atau seperti dikatakan backdoor listing itu ternyata tidak jadi terrealisasi, tentu buyar semua nih rencana gitu. Dan ketika harga sahamnya udah naik tinggi, yang tadinya didrive oleh adanya kemungkinan backdoor listing, ternyata nggak jadi ya, ternyata cuma isu belakang doang, tapi akhirnya sudah tidak ada yang bisa menopang dari kenaikan harga ini, dan akhirnya koreksi tajam pun sangat tidak bisa dihindarkan gitu ya kalau case ini terjadi. Jadi memang kondisi saat ini saya rasa para investor khususnya retail sudah harus berhati-hati gitu, sudah harus lebih mencermati kembali emiten-emiten yang mereka mau pilih, karena secara ISG kita pun sudah sangat signifikan naiknya, sudah sangat dipucuk seperti itu ya, sangat tinggi kenaikannya. Dan kalau kita lihat pergerakan beberapa hari ini kan menunjukkan adanya volatilitas yang cukup tinggi besar. Bisa naik, kemudian turun signifikan, naik lagi, turun lagi. Artinya memang market ini seperti sedang dikocok seperti itu ya. Dan kalau kita lihat penyebab terbesarnya adalah itu tadi, taking profit di emiten-emiten konglomerasi yang memiliki bobot besar, sehingga setiap pergerakannya itu bisa mencerminkan pergerakan ISG kita. Jadi hal itu yang membuat volatilitas cukup tinggi di ISG kita beberapa hari ini. Jadi memang ke depan saya rasa retail itu atau kita para investor harus cukup jeli lagi melihat kondisi market saat ini. Jangan terlalu optimis lagi, artinya kita sudah mulai harus masuk ke fase defensif ketika posisi ISG itu sudah ada di pucuk gitu. Oke, ini pertanyaan saya terbagi menjadi dua nih Mas Elvan, yang tadi dari apa yang disampaikan Mas Elvan. Yang pertama adalah apakah memang tadi artinya market kita tampak seperti lagi dikocok begitu ya. Ini apakah memang karena ada faktor sentimen utama, yaitu adalah rebalancing MSCI begitu ya. Mungkin ada pertanyaan ataupun juga kekhawatiran dari para pelaku pasar sebetulnya akan seperti apa sih sebetulnya hasil dari rebalancing MSCI begitu. Dan kedua adalah apakah artinya sebetulnya deep down ya di balik ini semua begitu ya, ada kekhawatiran sebetulnya dari para pelaku pasar, karena pilihan dari para pelaku pasar ini kan tadi bukan lagi saham-saham fundamental begitu ya, masih cukup jauh begitu. Kemudian juga tadi saham-saham konglomerasi sudah naik, tapi kan balik lagi sudah mulai ada aksi profit taking karena dianggap kenaikannya sudah peak begitu ya. Nah, artinya balik akhirnya investor kan mau tidak mau mencari ranah baru begitu kan, mencari kolam baru begitu, dan tadi adalah saham-saham backdoor listing begitu yang masuk ke dalam pilihan dari para pelaku pasar sekarang. Apakah sebetulnya artinya secara fundamental ya ada kekhawatiran dari para pelaku pasar begitu akan perekonomian ke depannya? Iya, pertama kalau berbicara soal kekhawatiran terhadap MSCI ya, memang kita tahu di nanti 30 Januari akan ada pengumuman soal kebijakan MSCI, aturan baru tentang free float. Yang mana itu sangat akan mempengaruhi kalau betul adanya aksi diubah aturan soal free floatnya. Artinya free floatnya ini nanti dinaikkan secara persentase. Tentu banyak emiten-emiten kita yang selama ini, yang saat ini sudah masuk, bahkan yang mau masuk ke MSCI Index ini akan terganggu ya tujuannya untuk bisa tercapai masuk ke MSCI Index tersebut seiring dengan perubahan free float ini. Karena kita tahu banyak emiten-emiten kita yang secara free float itu cukup rendah
dan dengan kondisi nantinya dinaikkan tentu akan membuat emiten ini ya akan terhempas gitu dari MSCI Index karena tidak bisa mencapai free floatnya tersebut. Dan kalau kita lihat di beberapa emiten yang sempat diisukan kencang akan masuk ke MSCI, namun dengan adanya kemungkinan perubahan aturan free float ini, kita lihat di 2 hari belakangan ini saham-saham seperti Petrosi itu mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Itu sebetulnya bisa menjadi early signal bagi kita gitu bahwasannya memang belum diumumkan. Namun kenapa kok emiten ini secara pergerakannya sudah sangat masif sekali terjadinya aksi jual gitu, dan itu perlu menjadi sinyal bahwasannya jangan-jangan memang kemungkinan adanya perubahan aturan ini akan benar terjadi, dan sehingga pelaku pasar yang bisa dibilang smart money-nya sudah tahu duluan gitu ya, dan mereka melakukan aksi profit taking terlebih dahulu gitu. Dan kalau kita beralih ke betul sekali saat ini pelaku pasar sudah mulai rotasi gitu ya, mencari kolam baru, dan saya rasa ketika kolam barunya tersebut makin secara fundamental makin tidak kuat, jujur itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan gitu ketika pelaku pasar justru mengincar emiten-emiten yang secara fundamental tidak kuat, kemudian secara tujuannya juga nggak jelas, dan juga hanya isu belaka gitu. Artinya semakin rentan akan terjadinya koreksi besar gitu pada ISG kita ke depannya. Namun memang saya merasa pelaku pasar ini harus kembali mencermati ulang apa yang mereka lakukan gitu ya. Jangan lagi FOMO dan jangan lagi mencari saham-saham yang mulailah beralih ke saham-saham yang fundamentalnya kuat gitu. Walaupun kita tahu ya secara ekonomi di 2026 ini kalau dari dalam negeri ya, dari pemerintah sendiri sangat yakin, sangat optimis gitu, level pertumbuhan kita masih bisa di atas 5% bahkan 6% di tahun ini. Jadi dengan asumsi tersebut kita bisa coba untuk melihat emiten-emiten yang secara fundamental itu masih cukup kuat, dan saya percaya dan saya tahu betul bahwasannya di market itu masih cukup banyak kok emiten-emiten yang saat ini secara fundamental itu justru mengalami pertumbuhan baik dari sisi revenue dan juga net profit, tapi secara harga justru mengalami penurunan. Jadi di situ sebetulnya masih ada peluang yang sangat besar bagi investor untuk melihat nih saham-saham yang secara fundamental itu betul-betul kuat gitu. Artinya